Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, bertemu lagi bersama Ustadz pada pembelajaran akidah dan akhlak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pembelajaran sebelumnya ya, yaitu jika kemarin tentang kematian, maka sekarang mengenai sakaratul maut. Nah, sebelum kita belajar, maka kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya nak, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita ilmu yang akan kita pelajari, dan nanti setelah kita mempelajarinya, semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Baik, Ustadz akan membacanya dari sini dan anda sekalian membacanya dari rumah ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama berdoa. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari materi pada hari ini, yaitu tentang sakaratul maut. Anak-anak sekalian boleh membuka bukunya pada halaman yang kedua ya nak, yaitu mengenai sakaratul maut pada poin B di bukunya pada halaman yang kedua. Nah, jadi sakaratul maut itu yaitu saat-saat terakhir roh berada di dalam jasad manusia. Itu sakaratul maut. Jadi sebelum seseorang itu meninggal ya nak, rohnya itu keluar dari tubuhnya. Nah, ketika rohnya hendak keluar dari tubuhnya, saat itulah disebut sakaratul maut. Nah, hamba yang ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kemudahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai sakaratul maut, ini benar adanya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surah Qaf ayat 19. Anak-anak boleh mencatat ayatnya, atau yang lebih baik membuka langsung Al-Qur'annya ya, pintar. Jadi Quran surah Qaf ayat 19 menerangkan tentang sakaratul maut. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, kata Allah. Jadi sakaratul maut berdasarkan Quran surah Qaf ayat 19 itu benar adanya. Jelas ya nak? Baik, selanjutnya orang yang beriman ketika ia mengalami sakaratul maut, dia mendapatkan kemudahan, mendapatkan nikmat dari Allah. Hal ini sesuai sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Fajr ayat yang ke-27. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai jiwa yang tenang. Allah memfirmankannya kepada orang yang beriman ya nak. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah. Kemudian irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pergilah atau keluarlah dari jasadmu untuk bertemu kepada Rabbmu, yaitu Allah
Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau terhadap golongan umat-umatku atau hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ayat ini anak kita tahu bahwasanya orang yang beriman dia akan mendapatkan nikmat, dia akan mendapatkan kemudahan ketika sakaratul maut. Nah, kemudian sebaliknya ketika orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kemudian ketika mereka menjalani sakaratul maut, maka mereka akan mendapatkan kesusahan, mereka akan mendapatkan siksaan, bahkan mereka akan mendapatkan azab kubur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita dengan berislam yang sebenar-benarnya dan meninggal dalam keadaan beriman, ya nak. Amin, Allahumma amin. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya mengenai materi pada hari ini. Nah, kemudian untuk tugasnya yaitu silahkan anak-anak sekalian untuk membuka halaman 4. Di sana ada evaluasi yang ketiga. Kemarin tugasnya yaitu evaluasi 1 dan 2. Nah, terus tugasnya untuk hari ini yaitu evaluasi yang ketiga, yaitu soal nomor 1 sampai 5. Sama seperti yang kemarin, Ananda memoto jawabannya kemudian dikirimkan ke Ustadz ya. Baik, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.